Tidak hanya merendam pemukiman dan jalan desa, TPS 2 Desa Dumpil yang baru selesai didirikan panitia pemungutan suara PPS untuk persiapan pencoblosan terendam banjir. Karena tidak memungkinkan untuk digunakan, PPS Desa Dumpil bersama PPK Dukuseti dan KPU Pati berencana memindah TPS tersebut. Hingga Selasa petang ada 2 RT di Desa Dumpil yang terendam banjir. Warga dihimbau untuk tetap waspada banjir susulan karena akan melakukan pencoblosan pemilu pada Rabu. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Ayo, bagi pemirsa yang sedang siap-siap mau ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, bagaimana kalau kita menyimak dulu sejumlah informasi menarik yang telah kami siapkan agar pagi Anda menjadi lebih bersih. Bersama saya Filipus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, ratusan ribu atribut kampanye yang tersebar di 5 wilayah ibu kota Jakarta dan Kepulauan Seribu telah diamankan oleh personel gabungan. Untuk sementara, atribut kampanye ini disimpan di gudang Satpol PP, salah satunya di gudang Satpol PP Cakung. Walau masih ada gudang lainnya sebagai tempat penyimpanan, sebagian besar atribut kampanye di wilayah Jakarta disimpan di gudang Satpol PP Cakung. Saat ini pihak terkait masih menunggu arahan dari Kasat Provinsi DKI Jakarta tentang tindak lanjut dari ribuan sampah APK ini. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Boyolali Jawa Tengah telah memusnahkan belasan ribu surat suara yang rusak agar tidak disalahgunakan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor KPU dan disaksikan oleh pihak kepolisian dan Bawaslu. Surat suara yang rusak berjumlah 16.915 lembar, terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan DPD RI. Kerusakan terdiri dari terkena tinta pada gambar atau angka, sobek, terlubang, gambar tidak jelas. Sementara itu, 3.304 lembar surat suara dimusnahkan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, karena kondisi rusak dan kelebihan jumlah surat suara. Lembar surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman gudang logistik KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Dengan diawasi Bawaslu Pali, Bupati Pali beserta Forkompinda, pemusnahan tersebut dilakukan dengan tujuan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan surat-surat suara. Ya pemirsa, pemilu tinggal menghitung jam saja. Masyarakat Indonesia hari ini akan menentukan pilihan dengan suara hati tanpa adanya intimidasi dan serangan fajar agar pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Pesta demokrasi 5 tahunan yang dinanti hanya tinggal menghitung jam saja. Proses suksesi kepemimpinan yang demokratis ini akan ditandai dengan pemberian suara di TPS di seluruh tanah air secara serentak pada pukul 7 hingga 13 waktu setempat. Meski beberapa hari sebelumnya, sejumlah pemilih di luar negeri pun sudah memberikan hak suaranya, baik secara langsung maupun melalui layanan pos. Sementara itu, berbagai proses persiapan terus dikebut penyelenggara pemilu di berbagai pelosok tanah air. Pendistribusian logistik pemilu, penyebaran undangan kepada pemilih, dan pendirian TPS masih terus berlangsung. Dengan harapan pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar. Namun yang paling utama dari seluruh proses ini adalah bagaimana masyarakat sebagai pemilik suara dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya. Tentu saja tanpa intimidasi, paksaan maupun bujuk rayu yang dapat mengakibatkan proses demokrasi tercederai. Lalu bagaimana penyelenggara pemilu mampu mewujudkan hal ini? Apa saja yang perlu diwaspadai di menit-menit terakhir agar pemilu jujur dan adil? Sehari jelang pencoblosan pemilu 2024, persiapan demi persiapan terus dilakukan, termasuk di TPS di mana ketiga kandidat calon presiden akan menggunakan hak pilihnya.
Tiga calon presiden akan menunaikan pilihannya di 3 tempat berbeda, yakni Anies Baswedan akan mencoblos di Lebak Bulus, Jakarta, Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah. Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor urut 1 akan melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 60 di Jalan Lebak Bulus 1 RT 006 RW 004 Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah tenda berwarna merah putih sudah disiapkan. Tempat tersebut rencananya akan digunakan untuk tempat mencoblos. Diketahui TPS 60 berada dekat dengan kediaman Anies Baswedan dan keluarga. Satu tenda sebagai tempat mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mencoblos, dan satu lainnya untuk warga sekitar yakni TPS 61. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto rencananya akan melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 33, Desa Bojongkoneng, Kampung Curug, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lokasi TPS ini hanya berjarak sekitar 1 km dari kediaman pribadi Prabowo Subianto. Sejumlah persiapan seperti pembangunan tenda, kursi-kursi tempat pemilih menunggu giliran, termasuk juga bilik-bilik suara sudah dilakukan di TPS tempat Prabowo akan menggunakan hak pilihnya. Di lokasi ini akan ada sekitar 255 pemilih termasuk Prabowo Subianto, dan Prabowo sendiri direncanakan mencoblos sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 beserta keluarga akan menggunakan hak pilihnya di TPS 11, Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ganjar akan memilih menggunakan surat DPTB atau pemilih tambahan dan mendapatkan surat suara lengkap termasuk untuk memilih caleg DPRD Kota Semarang. Rabu 14 Februari 2024, tempat pemungutan suara akan mulai beroperasi mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang memiliki hak pilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap DPT diharapkan hadir. TPS akan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 7.000 personel gabungan untuk mengamankan tempat pemungutan suara pada pemilu 2024. Masyarakat juga diimbau melaksanakan pemilu yang santun agar keamanan berjalan kondusif. Sebanyak 7.706 personil gabungan yang terdiri dari 6.506 anggota Polri dan 1.200 anggota TNI dikerahkan untuk menempati tempat pemungutan suara di DKI Jakarta dan sekitarnya selama hari pemungutan suara pemilu 2024. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto menyampaikan langsung pada apel pergeseran petugas BKO pengamanan TPS wilayah Polda Metro Jaya. Irjen Karyoto juga menambahkan akan mengamankan lebih dari 68.000 TPS yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Politik itu yang fair, politik itu yang jujur, politik itu yang santun. Sehingga semua pihak dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik, berjalan dengan baik, insya Allah kalau masing-masing daerah aman dan kondusif, seluruh Indonesia akan kondusif. Kapolda meminta personel gabungan dalam keadaan siap siaga untuk mengamankan TPS-TPS yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Sementara itu hari pencoblosan yang bertepatan dengan hari Valentine membuat warga dan petugas di TPS 026 Banjar Tunjung Sari dan Pasar Bali menghiasi TPS dengan ornamen warna merah muda. Tidak hanya itu, petugas TPS juga menyiapkan hadiah coklat bagi 100 orang pemilih pertama. TPS 026 di Banjar Tunjung Sari, Peguyangan, Kangin, Denpasar memang tampil berbeda dengan TPS lainnya. Saat memasuki TPS, nuansa serba merah muda terlihat di setiap sudut, mulai dari hiasan balon merah muda hingga pernak-pernik berbentuk hati. Ide suasana serba merah muda ini sengaja ditampilkan oleh KPPS karena hari pemungutan suara bertempatan dengan hari kasih sayang atau lebih dikenal dengan hari Valentine yang identik dengan merah muda. Selain mensukseskan pemilu serentak 2024, TPS bernuansa Valentine ini diharapkan bisa menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Tak hanya dipenuhi warna pink, KPPS juga menyediakan hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama yang hadir mencoblos. Kebetulan pas hari pencoblosan kan di hari Valentine, jadi kita bikin tema hari Valentine. Kita akan berikan 100 pencoblos pertama, kita berikan coklat
dan semua pemilih bisa juga mengambil permen berbentuk hati. TPS Valentine ini dikerjakan secara gotong royong selama 2 hari oleh warga dan pemuda-pemudi Banjar setempat. Dengan suasana merah muda, para pemilih pun akan merasa seperti merayakan Hari Valentine. Ya, lain halnya dengan warga di Kelurahan Sambirejo, Gayam Sari, Semarang. Membuat TPS dengan konsep resepsi pernikahan lengkap dengan prasmanan. TPS itu dibuat agar warga tidak ragu untuk menyalurkan hak pilihnya dan tidak golput. Tempat pemungutan suara atau TPS dengan konsep pernikahan ini berada di TPS 10, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Ganyam Sari, Semarang, tepatnya di Jalan Medoho, Seruni. Di TPS ini, tempat pemungutan suara dihias dengan dekorasi layaknya pesta pernikahan, lengkap dengan bunga-bunga serta lampu-lampu hias. Ide pembuatan TPS ini muncul karena adanya warga yang mempunyai persewaan perlengkapan pernikahan. Kemudian dengan dana swadaya, dibuat TPS seperti ini agar menarik minat warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Di TPS ini ada 270 DPT yang akan menyalurkan hak pilihnya. Selain konsep resepsi pernikahan, bagi warga yang melakukan pemilihan di TPS ini juga disediakan makanan layaknya di pesta pernikahan tanpa dipungut biaya. TPS 31 Bima Asri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, akan disulap layaknya acara pesta warga. Pada hari pencoblosan besok, warga disuguhkan beragam hiburan dan prasmanan di acara sebuah pesta. Selain itu, para panitia dan warga yang akan melakukan pencoblosan mengenakan pakaian adat dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua RW setempat, akan dibuka dengan penampilan tarian Nusantara yang dipersembahkan oleh warga sekitar dan disiapkan hadiah bagi warga yang datang dengan kostum pakaian adat terbaik. Sementara itu, penyelenggaraan pemilu yang di wilayah-wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terpaksa ditunda. Keputusan penundaan terpaksa diambil karena saat ini sedang dilakukan upaya penanggulangan bencana alam dan ketidaksiapan pelaksanaan pemilu di lokasi terdampak banjir tersebut. Penyelenggaraan pemilu di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya. Meski begitu, penundaan itu hanya untuk 9 desa yang menyediakan 240 TPS di wilayah Kecamatan Karanganyar. Keputusan penundaan diambil setelah dilakukan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, di antaranya petugas pemilu kecamatan atau PPK, Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Demak, serta turut disaksikan Forkopimda Jawa Tengah. Sementara terhadap 132 TPS lainnya tetap dilaksanakan pemilu sebagaimana yang sudah diagendakan. Bupati Demak, Estiana, menyatakan menyambut baik rencana penundaan pemilu di sejumlah wilayah terdampak bencana tersebut. Tanggal 11 Februari kita mengadakan rakor untuk logistik di 13 kecamatan. Semua kecamatan sudah terdistribusikan, hanya memang di Kecamatan Karanganyar yang belum terdistribusikan. Selain itu, menjadi kendala juga daerah di Kecamatan Karanganyar yang tidak terdampak banjir, ini juga sebagai tempat pengungsian, sehingga para petugasnya juga konsentrasi kepada pengungsi dan terhadap pengungsi dan mengalami kelelahan hebat. Jadi ini kita masih berkoordinasi dan meminta izin ke KPU Pusat bagaimana pelaksanaan pemilu di 14 Februari nanti. Saat ini, situasi di sejumlah wilayah terdampak banjir di Demak tersebut mengakibatkan calon pemilih tidak memungkinkan melakukan pemungutan suara. Selain itu, KPU juga tidak dapat menyediakan tempat pemungutan suara maupun menerjunkan para petugas KPPS dan PPK karena banyak dari mereka yang saat ini beralih menjadi relawan bencana alam di Kabupaten Demak. Jelang pelaksanaan pemilu di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, 45 TPS terpaksa dipindahkan. Sebagian ke lokasi yang lebih tinggi, sementara sebagian terpaksa di rumah warga. Hal itu disebabkan oleh banjir setinggi 4 meter yang masih melanda. Wilayah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan masih terendam banjir hampir 2 bulan lamanya. Banjir yang merendam ribuan rumah warga ini membuat warga kesulitan untuk melakukan aktivitasnya, akibat akses jalan terendam banjir.
H-1 menjelang pemungutan suara yang akan dilaksanakan besok 14 Februari 2024. Sebanyak 47 TPS terpaksa dipindahkan dari lokasi banjir. Dari data KPU Musi Banyuasin ada 4 desa yang TPS terendam banjir dipindah ke tempat yang lebih tinggi, serta di rumah-rumah warga. Di 3 desa tersebut antara lain Desa Teluk Kijing 1, 15 TPS, Desa Teluk Kijing 2, 11 TPS, Desa Petaling 10 TPS, serta Desa Rantau Kroya 11 TPS dipindahkan ke rumah warga. Pemirsa, setelah membongkar kekejian Yuda Arfandi terhadap Dante, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Ibu Dante Tamara Syamara. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Polisi mengungkapkan pembunuhan terhadap Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante dilakukan secara sengaja oleh Yuda Arfandi, kekasih dari Ibu Dante, Tamara Tiasmara. Salah satu indikasi yang ditemukan adalah Arfandi melakukan upaya penenggelaman sebanyak 12 kali terhadap Dante, namun mencoba menghindari penjaga kolam renang atau petugas lifeguard agar tidak kedapatan sedang membunuh Dante dengan cara menenggelamkannya. Karena itulah polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana dalam pemeriksaan intensif terhadap Arfandi sebagai tersangka pembunuhan Dante. Kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Polisi pun mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk akan kembali memeriksa ibu dari Dante, Tamara Tiasmara. Dalam kesempatan ini, polisi juga mengungkapkan bahwa Dante dan Arfandi sudah kerap berenang, namun di kolam renang lain. Sedangkan di kolam renang Palem kawasan Pondok Kelapa Durensawi Jakarta Timur baru sekali, yaitu di hari nahas bagi Dante tersebut. Selain itu, Tamara dan Arfandi juga diketahui sepekan sebelum kejadian memeriksa situasi di kolam renang Palem. Bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban, saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Polisi tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru. Namun polisi saat ini masih mendalami kasus ini dari berbagai sisi, termasuk mendalami keterangan dari para saksi, tersangka, serta barang bukti dan pemeriksaan dari para ahli. Ya pemirsa, KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat yang tergabung dalam misi kemanusiaan Satgas Port Visit Mesir 2024 yang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza akhirnya tiba di Pelabuhan El Aris, Mesir, pagi waktu setempat. Kedatangan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat disambut Deputi Chief Mission KM Zaim A. Nasution dan Atase Pertahanan RI di Kairo. Bantuan kemanusiaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir. Saat ini barang bantuan tersebut sedang dalam proses debarkasi atau bongkar muat di dermaga El Arish untuk selanjutnya dibawa masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah dan disalurkan kepada para korban konflik. TNI AL telah mengumpulkan bahan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat sipil di Gaza sejak awal November 2023 lalu. Pemberian bantuan tersebut terpusat di Komando Lintas Laut Militer Jakarta dan Komando Armada 2 Surabaya. KRI RJW 992, kapal bantu rumah sakit milik TNI AL yang mengangkut 214 personel ini, berlayar dari Jakarta pada 18 Januari 2024 lalu dari dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan seluruh prajurit Jalasena mengemban misi mulia dan TNI AL berkomitmen untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun internasional, termasuk dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, serta menekankan untuk senantiasa menjaga nama baik TNI, khususnya TNI AL, bangsa dan negara di kancah internasional. Warga rebutan beras murah, berita selengkapnya sesaat lagi di Cakrawala.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, jelang pemilu harga beras di sejumlah pasar tradisional di Sleman, Yogyakarta terus mengalami kenaikan. Bahkan harganya kini menembus Rp16.000 per kilogram. Di pasar tradisional Gamping, Sleman, harga semua jenis beras mengalami kenaikan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir. Beras premium naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras medium naik Rp2.000 dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Naiknya harga beras diduga terjadi karena mahalnya harga gabah di tingkat petani. Kenaikan harga beras dikeluhkan masyarakat dan pedagang makanan. Mereka berharap harga beras kembali stabil. Sementara itu, mahalnya harga beras di sejumlah pasar tradisional di Madiun, Jawa Timur memicu ratusan warga menyerbu pasar murah beras SPHP di Bulog. Ratusan warga di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun ini menyerbu pasar murah yang digelar Perum Bulog dan Pemkot Madiun. Operasi pasar murah yang menyediakan beras SPHP 5 kg, telur, minyak goreng, dan gula pasir ini dilakukan menyusul adanya isu kelangkaan dan mahalnya beras SPHP kualitas medium di sejumlah pasar tradisional. Terkait isu adanya kelangkaan beras jenis SPHP, pihak Bulog dan juga Pemkot Madiun mengklaim tidak ada kelangkaan maupun beras mahal. Hal tersebut disebabkan adanya panic buying oleh masyarakat sehingga banyak pedagang nakal yang sengaja memborong beras murah milik Bulog di sejumlah pasar tradisional. Ya pemirsa, kebakaran besar meludeskan sebuah gudang furnitur di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di bagian belakang gudang. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok Cakrawala akan kembali di waktu yang sama. Sekali lagi pemirsa, kami ingatkan untuk segera ke TPS dan gunakan hak suara Anda. Jangan golput ya. Akhir kata, saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Si jago merah mengamuk di sebuah gudang furniture Jati Asih, Kota Bekasi. Api berkobar hingga melahap habis seluruh area gudang furniture. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api sulit dipadamkan lantaran banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu dan styrofoam. Diduga titik api berawal di bagian belakang gudang hingga meluas ke seluruh area gudang. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.